pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu.
Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali oleh berkat dan anugerah Tuhan. Tentunya kita sampai kepada penghujung tahun 2020. Wow, saya hanya bisa bilang wow. Kalau hari ini saya ada, saudara ada, dan kita sehat, bisa bernapas, berkumpul bersama dengan keluarga, bisa menyembah Tuhan dan menaikkan syukur kepada Tuhan hari ini. Ini bukan kekuatan kita. Bukan kemampuan kita. Kenapa yang terjadi selama 2020? Ini beyond, melampaui kekuatan kita manusia. Melampaui kemampuan akal kita untuk bisa mencernanya. Melampaui semua human reasoning. Semua alasan-alasan, teori-teori yang manusia bisa buat. Saya hanya bisa berkata, wow, wow God, wow buat Tuhan. Tuhan betul-betul hebat, Tuhan betul-betul dahsyat sekali. Kalau hari ini sekali lagi kita bisa ada hari ini. Dan sebentar lagi kita akan menyeberang dari tahun 2020 ke tahun 2021. Nah, saya ingin pada malam ini kita mendengarkan pesan Tuhan. Dan ini momen yang sangat baik sekali untuk kita melakukan refleksi. Untuk kita mendengarkan. Untuk kita menguji batin kita. Untuk kita menyelidiki hati kita sepanjang tahun 2020. Mungkin secara jasmani ya, kita tidak melihat banyak secara pribadi mungkin. Saya yakin betul bahwa hampir semua saudara yang saat ini sedang mendengarkan saya, saudara mengalami goncangan dalam satu area atau mungkin area lain dalam kehidupan saudara. Mungkin buat beberapa saudara secara ekonomi mungkin merasa tergoncangkan tetapi tidak begitu berdampak banyak untuk keuangan saudara. Beberapa saudara mungkin mengalami sebuah syok dan kejutan besar. Karena mungkin pekerjaan yang saudara miliki selama belasan tahun, tiba-tiba perusahaan memutuskan harus merumahkan saudara. Dan tentunya itu akan berdampak kepada semua perencanaan keuangan saudara. Yang bisnis, entah bisnis apapun juga, pasti terdampak dan tergoncang selama 2020 ini. Tapi bersyukur hari ini kita bisa ada sekali lagi. Dan mungkin secara jasmani kita tidak melihat Tuhan bekerja dengan cara yang kita mau. Mungkin kita berdoa supaya Tuhan lepaskan kita dari masalah keuangan. Tetapi kita mungkin tidak mendengar dan menerima jawaban Tuhan seperti yang kita mau. Bukannya Tuhan melepaskan kita dari goncangan, tetapi Tuhan membawa kita melewati goncangan dan keluar. Beberapa kita berdoa, Tuhan, air sudah mulai masuk ke dalam perahuku. Air sudah masuk ke dalam perahu bisnisku, perahu keuanganku, perahu keluargaku. Dan kalau Tuhan tidak tolong, maka ini perahu akan tenggelam. Beberapa saudara mungkin mengalami kedahsyatan keajaiban Tuhan selama tahun 2020 ini. Melihat Tuhan masuk ke dalam perahu bisnis saudara. Melihat Tuhan masuk ke dalam perahu bahtera keluarga saudara. Dan buat mujizat dan mendengar dan mengalami Tuhan berkata, be still, tenanglah, ini aku, jangan takut. Dan badai tiba-tiba berhenti saat itu juga. Dan saudara mulai kapal saudara diambil alih ketika engkau menyerah Tuhan menjadi nakoda kapal kehidupan saudara. Dan sudah mulai berlayar, walaupun mungkin tidak secepat yang saudara inginkan. Tetapi saudara masih ada di atas air dan terus bergerak dan terus move walaupun lambat. Tapi mungkin beberapa, karena saudara melihat badai, melihat gelombang,
takut, panik. Sehingga mata saudara tidak tertuju kepada Yesus. Dan saudara mulai tenggelam. Seperti Petrus, dia mulai tenggelam. Tapi dalam kondisi seperti itu pun Tuhan ada di sana. Ada di sana. Dan dia pegang tanganmu sehingga engkau tidak tenggelam. Walaupun mungkin sudah sekarat. Mungkin walaupun sudah hampir saudara, air mungkin sudah mulai masuk di mulut saudara. Dan sudah hampir melewati batas kepala saudara. Tetapi di detik terakhir, saudara mengalami pembelaan Tuhan. Saudara mengalami kedahsyatan Tuhan melepaskan saudara dan menolong saudara. Kita inginnya mungkin tidak harus mengalami sampai air sudah di atas kepala. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Sebagaimana Mazmur Daud pasal 23 dia berkata bahwa walaupun aku berjalan dalam lembah bayang maut. Kalau bisa Tuhan janganlah bawa aku ke lembah bayang maut itu. Kalau bisa Tuhan lepaskan aku, hindari aku. Bawa ke tempat yang lain. Ambil jalan yang rata. Jangan lembah yang isinya kematian. Kalau bisa lembah berkat, lembah mujizat. Lembah Yordan yang hijau. Yang berlimpah dengan susu dan madu dan kelimpahan. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Saya percaya bahkan sepanjang tahun 2020 ini. Kita mengalami dinamika Tuhan, kita mengalami realitas Tuhan dengan cara masing-masing yang berbeda dalam kehidupan saudara. Dan di akhir tahun 2020 ini kita bisa memberikan kesaksian hidup kita menjadi sebuah firman yang hidup yang menjadi manusia tentang kedahsyatan anugerah dan kuasa Tuhan. Hidup kita menjadi sebuah testimoni dari kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan di akhir tahun 2020 ini. Saya yakin pada akhir 2020 ini, kalau satu persatu saudara jemaat Tuhan memberikan kesaksian, saya yakin banget saudara bahwa Tuhan tertawa, Tuhan tersenyum melihat bagaimana kita excitednya, betapa kita hari ini bersyukur kepada Tuhan. Walaupun pada saat mengalaminya kita tidak bersyukur. Walaupun saat kita ada dalam lembah itu kita pucat, kita takut dan kita panik. Tapi Tuhan menuntun kita dan membawa kita melewati semuanya itu sampai kepada jam ini di tahun 2020. Saudara yang diberkati Tuhan, dikasih Tuhan. Semua kesulitan, semua badai, semua topan, tujuannya adalah ini. God is establishing His testimony. Tuhan sedang menegakkan kesaksian di atas muka bumi ini. Saksi yang hidup, saksi mata yang melihat, mendengar, mengalami, dan di dalam rohnya dia tahu bahwa Tuhan hidup, Tuhan ada. Ini saksi yang Tuhan katakan bahwa kamu akan terima kuasa saat Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Dan ini salah satu fungsi dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah ini, membuat kita menjadi saksi. Itu artinya ketika dia berkata Roh Kudus turun dan menjadikan kamu saksi, itu artinya adalah ini. Tuhan akan menyatakan dirinya, menyatakan realitas pribadinya, dan menyatakan kuasa dan kedahsyatannya dalam kehidupan saudara. Sehingga engkau mengetahui, mengalami, engkau punya kesaksian akan kedahsyatan Tuhan. Saya bisa cerita kisah demi kisah sepanjang tahun 2020 ini. Bisa bersaksi betapa Tuhan itu Bapa yang sangat baik. Ketika Tuhan tutup satu pintu, dia buka pintu yang lain. Ketika satu sumur sepertinya kering, maka Tuhan dia membuka sumur yang lain dan airnya membual. Seperti dia berkata dalam Yesaya 43 janjinya, dia berkata dia akan membuat jalan di padang gurun dan membuat mata air memancar di padang belantara. Impossible. Di padang gurun bisa ada jalan. Well, that's what God specializes in.
Tuhan ahli dalam membuat jalan di mana di situ tidak ada jalan. Tuhan jagonya kalau berbicara tentang breaking through, menerobos tempat di mana sepertinya buntu nggak mungkin bisa diterobos. God is the God of breakthrough. Yang saya yakin tahun ini sudah mengalami terobosan demi terobosan dalam banyak hal. Tuhan membuka mata air, sumber mata air di padang pasir. That is impossible. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin mata air memancar di padang pasir? Nah, kalau saudara pernah mungkin ke Israel atau sudah pernah ke Dubai, ya, saya kemarin lihat anak-anak rohani saya. Dia orang Amerika kerja di Arab Saudi dan dia kirim foto-fotonya ketika dia ambil safari desert. It's amazing. Amazing banget, sunset di tengah-tengah padang pasir, saudara. Tidur di tengah-tengah padang pasir, hotel di tengah padang pasir, hamparan pasir sejauh mata memandang. Nah, saya membayangkan, wow, itu dahsyat banget. Dahsyat, saudara, karena itu ada hotel yang memang sudah disiapkan semuanya. Jelas air minum menjadi hal yang paling penting. Tapi saya membayangkan bagaimana padang pasir yang begitu luas tapi kemudian tiba-tiba muncul ada oasis, ada mata air tahu-tahu membual di tengah-tengah padang pasir yang tandus, yang kering seperti itu. Tapi saya ingin beritahu, that's what God specialize in. Disitulah Tuhan dia ahli dalam membuat sesuatu yang tidak mungkin bagi saudara dan saya, tetapi semuanya mungkin bagi dia. Haleluya. Tapi juga mungkin dalam waktu yang sama sepanjang tahun 2020 ini, saudara bukan cuma mengalami apa yang nampak dan kelihatan secara jasmani, tapi bukan hanya sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui saudara yang bisa dilihat orang lain. Tapi lebih dahsyat lagi saya yakin bahwa apa yang tidak kelihatan, yaitu apa yang terjadi di dalam saudara, itu yang lebih dahsyat lagi. Karena saya percaya 2020 merupakan tahun transisi. God is transitioning you into something greater, into a season. Tuhan sedang membawa saudara, gereja Tuhan, para pengusaha tahun 2020 dalam sebuah musim transisi. Tuhan mentransisikan saudara, mempersiapkan saudara untuk 2021, sebuah awal dekade yang baru di mana banyak hal yang dahsyat yang Tuhan siapkan buat saudara di akhir zaman ini sebelum Yesus datang kembali. Kata transisi, kita dapat kata transit. Ya, kata transit itu tentunya saudara yang sering terbang, berpergian ke luar negeri, saudara mengerti. Ya, masa transit itu adalah masa di mana saudara pindah dari satu airport kepada airport yang lain, dari pesawat ke pesawat yang lain. Ya, kita harus turun, kadang-kadang setengah jam. Kalau setengah jam biasanya kita tunggu di pesawat. Kadang-kadang AC mati dan kemudian kepanasan. Kita turun kadang-kadang 1 jam, mungkin kalau lebih dari setengah jam. Biasa kita turun di tempat ruang transit namanya. It's transitioning room. Ya. Dan kita menunggu. Dan menunggu dan menunggu dan menunggu. Kadang-kadang tidak nyaman. Karena bisa delay, mengalami keterlambatan. Kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang 2 jam. Kadang-kadang bisa lebih. Menyenangkan kalau tahu memang pesawat akan terlambat dan sudah diberitahu terlebih dahulu. Tapi kadang-kadang yang lebih tidak menyenangkan adalah ini. Saudara sudah menunggu 2 jam tapi tidak ada pemberitahuan kalau pesawatnya delay. You are in the unknown. What happening? Apa yang terjadi? Kapan akan terbang? Kenapa enggak terbang-terbang? Kenapa tidak ada pemberitahuan? Apa yang terjadi dengan pesawat yang kita akan naiki? Nah, masa transit seperti itu yang terjadi. Banyak hal yang terjadi dalam saudara. Diuji kesabaran saudara, diuji karakter saudara, diuji emosi saudara, diuji iman saudara. Banyak hal yang terjadi.
Dan saya percaya itu juga yang terjadi di 2020 ini. Tuhan mengerjakan banyak hal di dalam saudara. Kalau kita boleh bikin grafik mungkin sepanjang tahun 2020 ini. Ya, saudara yang punya perusahaan pasti bikin grafik. Di akhir tahun ini tutup buku melihat saudara punya income di perusahaan. Income di kantor saudara, entah itu retail, entah itu ekspor import, entah itu dagang, apa saja, ya pasti saudara akan membuat grafik, ya penurunan berapa persen, income dropnya berapa puluh persen sepanjang tahun 2020 ini. Ya kalau buat saya sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, ya sudah obvious banget tentunya, ya. Apalagi teman-teman para hamba Tuhan yang memang hidup cuma dari persembahan, hidup dari berkhotbah, tentunya grafiknya mudah. Ya, mudah sekali. Jadwal batal berarti turun, penghasilan berarti turun. Itu saja ya. Nah, teman-teman hamba Tuhan paham ini tentunya. Tapi saudara, akhir tahun merupakan tutup buku di mana evaluasi secara total global dilakukan, apa yang terjadi. Nah, saya percaya ini juga secara rohani yang kita harus lakukan hari-hari ini. Selama tahun 2020. Bersyukurnya adalah ini. Kalau mungkin secara bisnis dan keuangan sudah mengalami drop, penurunan mungkin bisa 80% dari income saudara dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin betul secara rohani saudara mengalami kenaikan yang amazing. Mungkin kenaikan dari sisi iman saudara. Kalau dibuat grafik persentase kenaikan iman saudara. Saya yakin sekali 2020 ini mengalami kenaikan mungkin yang 2-3 kali lipat dibandingkan kalau tidak ada COVID ini. Kasih saudara, pengharapan saudara, kesabaran saudara, buah roh saudara, ketaatan saudara. Saya yakin mengalami pertumbuhan yang luar biasa sepanjang tahun 2020 ini. Nah, untuk apa ini? Untuk saudara transitioning saudara untuk masuk 2021. Nah, saya mau bacakan firman Tuhan buat saudara di akhir tahun ini sebagai pesan penutup buat saudara. Lihat dari Mazmur pasal yang ke-77. Mazmur pasal yang ke-77. Ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Coba dicek saudara. Cek beberapa hal secara rohani tentang grafik saudara selama tahun 2020 di akhir tahun ini. Cek saudara punya iman. Cek saudara punya kasih, ketaatan saudara. Cek saudara punya kesabaran saudara. Mungkin sudah list aja 9 buah roh dalam Galatia pasal yang ke-5. Dan lihat mana yang sudah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama tahun 2020 ini. Saya yakin semuanya mengalami pertumbuhan. Kasih, sukacita, kebaikan, kelembutan, penguasaan diri. Saudara mengalami accelerating growth sepanjang tahun 2020 ini. Dan saya mau beritahu, itu saudara lebih mahal dari emas perak. Karena prinsip Alkitab selalu seperti itu. Ketika daging kita lemah, roh kita menjadi semakin kuat. Itu yang Tuhan lakukan. Nah, lihat Mazmur 77 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Katakan demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Perhatikan kata aku hendak, aku hendak. Itu artinya, saudaraku, ada sebuah unsur kesadaran, sebuah keputusan yang dibuat secara sadar. Ya, aku hendak. Aku secara sadar memilih, memutuskan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu, ya Allah. Jalan-Mu adalah kudus,
Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Dia bertanya, Allah mana yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Wow. Yang pertama, sudah perhatikan kata aku hendak. Artinya ini adalah sebuah keputusan. Kedewasaan rohani seseorang itu ditentukan oleh pilihan-pilihan yang dia buat setiap hari. Keputusan-keputusan yang dia buat setiap hari. Seperti hari ini, kita ada di akhir tahun. Kita bisa membuat keputusan. Kita akan mengeluh dan ngomel. Di akhir tahun kita penuh ketakutan. Menghadapi 2021 akan seperti apa kita belum tahu. Kita panik, takut dan ngomel. Dan kita mulai menghitung kerugian-kerugian kita selama 2020 secara bisnis dan ekonomi. Atau justru dari sini ukuran kedewasaan seorang adalah ketika dia bisa memilih mengingat kerugian-kerugian dan semua yang buruk yang terjadi di 2020. Tetapi dia memilih untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia memilih untuk merenungkan kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Dia memilih untuk, saudara, mengenang, memperhatikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu. Paling enggak dalam ayat ini kita melihat ada beberapa hal, saudara. Yang pertama dikatakan di sini, aku hendak mengingat perbuatan Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut keajaiban Tuhan. Tuhan itu ajaib. Nah, aku hendak mengingat pekerjaan Tuhan. Artinya Tuhan bekerja dalam segala perkara. Kemudian jalannya Tuhan itu kudus dan benar. Ya, kita semakin mengenal jalan Tuhan di tahun 2020 ini. Kita mengingat kebesaran Tuhan. Kita mengingat kekuasaan Tuhan, betapa Tuhan kuasa dan besar. Tidak ada yang seperti Dia. Kita mengingat bahwa Tuhan kita Tuhan yang menebus. He is our redeemer. Paling enggak ada 7 hal di sini. Ya, perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan, pekerjaan Tuhan, jalan Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, penebusan yang dari Tuhan. Ada 7 hal di sini yang Tuhan buat. Dan saya percaya 7 hal ini saudara alami sepanjang 2020 ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita di akhir tahun ini ngomel, murung, panik, takut, hilang sukacita dalam menghadapi tahun 2021 di akhir tahun ini. Nah, ada 3 kata penting yang pemazmur Daud diingatkan buat kita. Yang pertama adalah mengingat. Aku hendak mengingat. Yang kedua adalah ini, aku hendak merenungkan. Yang ketiga, aku hendak menyebut-nyebut. Wow. Semuanya pakai kata aku hendak. Pemazmur Daud pasal 103 dia berkata, bless the Lord, oh my soul. Ini lagu yang harus kita nyanyikan, saudara, di akhir tahun ini. Bless the Lord, oh my soul. Nyanyikan, katakan pada jiwamu, katakan pada pikiranmu, katakan pada emosi, perasaanmu, apapun yang sedang terjadi. Katakan itu kepada jiwamu dan berkata, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Pujilah Tuhan, berkati Tuhan, jiwaku, pikiranku. Jangan ingat kesalahan-kesalahan, jangan ingat keburukan-keburukan, jangan ingat semua kerugian yang terjadi di 2020 dan bencana dan COVID. Tapi dia mengajak di sini, ingat, jangan lupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Forget not even one of His blessing, of His benefit. Lagu Pentakosta lama saya ingat, itu lagu yang simple tetapi sangat bagus sekali nilainya. Kata-katanya seperti ini. Hitung berkat-Mu satu-satu. Ingat semua, janganlah lupa. Ya, ingat, jangan ada yang lupa. Hitung berkat-Mu selama 2020 satu persatu. Jangan lupakan satu pun.
Karena pujian, syukur untuk berkat Tuhan di tahun 2020 itu akan menjadi pijakan untuk berkat Tuhan yang lebih besar di tahun 2021. Kesaksian, bersyukur saudara. Yang bersyukur bukan cuma buat apa yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Saudara bisa bersyukur pada Tuhan juga buat mujizat yang Tuhan buat istri saudara, buat anak saudara, mungkin buat keluargamu. Atau mungkin kau mendengar kesaksian sahabatmu, bagaimana di tengah pandemi ini ngalami mujizat kesembuhan. Bahkan ngalami di tengah pandemi ini malah bisnisnya, omsetnya naik 200%. Kalau saudara tidak bisa bersyukur, malah saudara marah sama Tuhan dan iri sama sahabatmu ini, maka itu memberitahu tentang kedewasaan iman saudara. Ketika saudara bisa bersyukur untuk keajaiban, kedahsyatan berkat Tuhan sepanjang 2020, maka itu akan menjadi trigger, itu akan menjadi pemicu, itu akan menjadi kunci penting untuk Tuhan 2021 buat mujizat dan melimpahkan berkatnya buat hidup kita. Bersyukurlah untuk mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan orang lain. Bersyukurlah untuk apa yang Tuhan buat, keberhasilan, kesuksesan yang diraih sahabatmu, temanmu. Karena kesaksian mereka itu menjadi roh nubuatan buat hidup saudara. Kesaksian mujizat berkat dalam hidup teman-teman atau siapapun yang kau dengar di YouTube. Itu dilepaskan ada roh nubuatan. Karena the testimony of Jesus is a spirit of prophecy. Kesaksian Yesus itu adalah roh nubuatan. Ketika kau mendengar bagaimana di masa pandemi omset naik 200% temanmu ini. Ketika di masa pandemi justru ide-ide yang brilliant, yang jenius muncul. Sehingga startup baru yang sebelumnya gak punya bisnis, sekarang jadi punya bisnis. Yang sebelumnya karyawan, sekarang jadi bos di masa pandemi ini. Kesaksian-kesaksian seperti ini melepaskan the spirit of faith, the spirit of prophecy dalam roh saudara. Yang akan membawa saudara di tahun 2021 mengalami mujizat dan penggenapan janji Tuhan ini. Kalau saudara tidak bisa bersuka cita untuk mujizat yang Tuhan buat dalam hidup orang lain, maka Tuhan tidak akan percayakan mujizat untuk diri saudara di tahun-tahun ke depan ini. Bersyukurlah. Ya, mujizat di masa lalu disyukuri. Mujizat hari ini disyukuri. Mujizat yang akan datang disyukuri. 3 kata penting di sini. Aku hendak mengingat, aku hendak merenungkan, dan aku hendak menyebut-nyebut. Aku hendak menyerukan. 3 hal ini. Jangan cuma ingat. Ingat kemudian setelah itu ya lupa. Tapi move 1 step lagi. Renungkan. Renungkan bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan buat mujizat. Coba renungkan jalannya Tuhan itu, bagaimana itu terobosan terjadi. Tapi yang ketiga adalah ini, jangan berhenti sampai di situ. Jangan cuma simpan dalam hati dan direnungkan, tetapi ucapkan. Karena Mazmur Daud berkata, bukan cuma aku hendak mengingat, bukan cuma aku hendak merenungkan keajaiban Tuhan dan pekerjaan Tuhan, tapi aku juga akan menyebut-nyebut, menyerukan. Artinya mendeklarasikan apa yang dia renungkan, apa yang dia ingat tentang Tuhan dan kedahsyatannya, itu dia deklarasikan untuk tahun 2021. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ini beberapa ayat yang saya mau saudara ingat, renungkan dan ucapkan memasuki tahun 2021 ini. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Ini ada 3 ayat saya mau lepaskan untuk saudara ingat, renungkan, catat, dan serukan ayat ini. Sebelum saudara meninggalkan 2020 ini dan menyeberang ke 2021 ini. Lihat, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Serukan dan renungkan ini. Kalau engkau ada hari ini, karena kasih karunia. Dan jangan buat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Paulus berkata, karena kasih karunia Allah aku ada. Dan aku tidak akan buat anugerah Tuhan ini menjadi sia-sia dalam hidupku. Tapi aku akan bekerja lebih keras dibanding semua rasul yang lain. Tahun 2021 merupakan tahun kita harus bekerja lebih keras. Lebih rajin lagi, bekerja lebih serius lagi, lebih fokus, lebih sungguh lagi 2021 ini. Tapi Paulus dia berkata bukan bekerja dengan usaha kekuatan manusiawiku. Paulus berkata anugerah yang di dalam aku, itulah yang mengerjakan semuanya itu. Dan Paulus menjadi bukti kesaksian bagaimana dia rasul terakhir yang mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Tapi dia menjadi rasul yang menulis kitab paling banyak, merintis jemaat paling banyak, memenangkan jiwa mungkin paling banyak, melakukan tugas kerasulan yang sangat banyak sekali, dan menulis 2/3 perjanjian baru. Kenapa? Anugerah Tuhan, dia memahami bahwa kasih karunia itu yang membuat dia ada hari ini, bukan kekuatan dia. Dan dia berkata, aku tidak akan buat anugerah Tuhan dalamku menjadi sia-sia, tapi aku akan bekerja lebih keras. Ingat ini, perenungkan ini. Tuhan berkata, kasih karunia yang menyertaimu di 2020. Kasih karunia yang sama, bahkan lebih besar Tuhan berkata, menyertaimu di 2021. Dan Tuhan mau engkau terus bertumbuh dalam anugerah dan kasih karunia ini. Yang kedua, saudara, Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Dengar itu saudara, ya. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Surely there is a future. Sungguh dikatakan ada masa depan. And a reward. Dan upah, berkat menantimu. And your hope and expectation will not be cut off. Dikatakan di sini, harapanmu dan ekspektasimu itu tidak akan terputus. Masa depanmu sungguh ada, pasti, sure. Harapan dan ekspektasimu, kata Tuhan, itu tidak akan pernah terputus. Tidak akan terputus. So, renungkan dan ucapkan ini, saudara. Buat saudara memasuki 2021 ini. Satu ayat lagi, saudara. Ayub pasal 8, ayat yang ke-7. Ayub 8, ayat yang ke-7. Maka, dengarkan kata Tuhan ini, pesan Tuhan buat 2021 masuki ini. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina. Kedudukanmu, posisimu di 2020 akan kelihatan hina. Tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Katakan amin. 2021 akan menjadi sangat mulia bagimu. Sebab Tuhan, dia adalah penebusmu yang mengembalikan semua yang hilang, bahkan menjadi lebih, dan lebih. Ketika Tuhan memulihkan, maka keadaanmu dikatakan seperti orang yang baru panen raya besar, saudaraku. Ya, seperti orang bermimpi. Itulah yang terjadi ketika Tuhan memulihkan hidup saudara. Mazmur 126. Mungkin tahun ini mulai kecil. Mungkin cuma segempal telapak tangan awan itu, hujan itu. Tapi ketika saudara renungkan, ingat terus, dan ucapkan itu, dan imani sungguh-sungguh, maka saudara akan lihat awan yang cuma segempal telapak tangan itu akan menjadi mendung yang besar, sehingga hujan turun di tengah-tengah kekeringan. Hujan berkat Tuhan dilimpahkan, yang saudara akan bikin saudara terkagum-kagum, terkaget-kaget. Karena the suddenly of God,
Suddenly-nya Tuhan, tiba-tibanya Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Tiba-tiba berkat turun, tiba-tiba pintu terbuka, tiba-tiba surga terbuka, tiba-tiba air membual di padang gurun, tiba-tiba jalan terbuka, tiba-tiba jalan buntu tembus, tiba-tiba tembok yang membentengi roboh, tiba-tiba be prepare for the suddenly, for the sudden of God dalam seluruh kepenuhan dan berkatnya di tahun 2021. So, Daud berkata, aku hendak mengingat, aku hendak merenungkan, dan aku hendak menyerukan dan menyebut-nyebut seluruh janji Tuhan tentang semua tentang Tuhan, keajaiban, kebesaran, pekerjaan, penebusan, dan semua tentang Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Siapkan diri saudara. Siapkan diri saudara. Sebelum meninggalkan tahun 2020 ini saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kumbrala basyukum rada bahasyi. Kiarala basyukum rada bahasyi. Kiarada bahasyi. Kibrala basyukum rada bakarada bahasyi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Syikimbrala basyukum rada bakarada bahasyi. Ikimbrando syukur brala bahasyi. Mari bersyukur saat ini kepada Tuhan. Mulai puji Tuhan saat ini. Bersuka cita saat ini. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Renungkan kedahsyatan keajaiban Tuhan di tahun ini. Dan serukan betapa Tuhan besar, betapa Tuhan dahsyat saudara. Untuk memasuki 2021 ini. Saudara, bukan waktunya. Tuhan berkata, ini bukan waktu untuk kau mengeluh, tapi ini waktu untuk kau bangkit dan menyerukan kebaikan Tuhan. Ini bukan waktu untuk kau tertunduk malu seperti orang yang tidak punya harapan, tapi ini waktu untuk kau tegakkan kepalamu dan memandang Tuhan, memandang penebusmu, memandang Tuhan yang tidak berubah. Karena aku Tuhan yang menyertaimu di 2020 ini. Aku Tuhan yang sama menyertaimu di 2021. Karena sungguh kata Tuhan, janjiku akan digenapi dengan tiba-tiba. Mujizatku akan terjadi dengan cara yang kamu tidak pernah bayangkan. Bukan aku tidak menjawab, tapi aku menjawab, cuma engkau tidak mendengarkan jawabanku. Karena engkau mendengar apa yang kau ingin dengar, kata Tuhan. Bukan aku tidak buat mujizat, aku buat mujizat, cuma engkau tidak memperhatikan dan menerimanya. Karena bukan mujizat seperti yang kau inginkan. Aku Tuhan, Immanuel, Tuhan yang ada, tidak berubah hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Aku Alfa dan Omega, kata Tuhan. Ketika engkau pegang tanganku, ketika engkau terus memandang wajahku, ketika terus hatimu melekat dengan hatiku, kata Tuhan, itu yang akan membawamu masuk dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman tanpa takut. Karena dia berkata, sesungguhnya masa depan itu ada, upah itu menantimu, dan ekspektasi dan harapanmu tidak akan terputus untuk 2021 ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Namun bersyukur saat ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Aku serukan janjimu Tuhan. Aku serukan janjimu buat setiap umatmu yang sedang mendengarkan hambamu saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Masa depanmu ada. Harapanmu tidak akan terputus. Bermimpilah yang besar. Jangan takut untuk berharap yang besar. Untuk tahun 2021 ini. Pegang janjinya. Karena dia berkata, anugerahku di dalam kamu, itu yang akan membuat kamu mengerjakan perkara-perkara yang besar. Ketika engkau terus bersandar kepada kasih karunia itu dan bertumbuh dalam kasih karunia itu yang akan membawamu untuk berjalan dari iman pada iman, dari mujizat pada mujizat. Dan sungguh kata Tuhan, saya deklarasikan ini bagimu, bahwa masa depanmu, tahun-tahun ke depanmu menjadi sangat mulia dibandingkan apa yang terjadi di masa yang lalu, bahkan di tahun 2020 ini. Dan kau mulai dengan sesuatu yang kecil mungkin, tetapi Tuhan berkata, engkau akan lihat akan terjadi akselerasi
percepatan kata Tuhan di tahun 2020. Ada new assignment, ada tugas yang baru, tanggung jawab yang baru, ada otoritas yang baru kata Tuhan. Untuk itu aku persiapkan kamu untuk transisi 2020 ini. Karena ada sesuatu yang besar di 2021 yang kusiapkan bagimu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, aku ucapkan berkat ini Tuhan buat seluruh umatmu. Mereka akan menyeberangi Tuhan 2020, menyeberangi masuk ke 2021 bersama dengan Tuhan, bersama dengan Immanuel, bersama dengan anugerah dan firman-Nya yang menjadi jaminan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wow. Tuhan berkati saudara. Ambil itu. Sekali lagi, ingat, renungkan, dan serukan. Serukan siapa Tuhan bagimu, serukan janjinya bagimu, serukan kedahsyatannya bagimu, situasimu, dan keluargamu. Sorakan itu, beli trompet kalau perlu, saudaraku di rumah, saudaraku kalau boleh, ya, dan berteriaklah dan bersoraklah masuki 2021 dengan sukacita dan penuh syukur. Tuhan memberkati saudara, God bless you. Sekali lagi, Happy New Year buat saudara. Happy and great New Year 2021. Siapkan diri saudara untuk ibadah minggu pertama bulan Januari, hari Minggu tanggal 3 Januari. Saya akan sampaikan pesan awal tahun buat kita semuanya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
Shalom Jemaat FHCC, kami keluarga Aldilaso ingin mengucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru. Tahun 2021 kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Pandemi COVID ini tidak pernah tahu kapan berakhirnya, kapan kondisi semakin baik, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus ada bersama kita. Ya, Dia Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat Father House Salatiga dimanapun Bapak Ibu sudah berada. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan akan memasuki tahun yang baru 2021. Tetap percaya seperti Tuhan menyertai kita di tahun 2020 walaupun dalam masa-masa yang sulit, tapi percayalah bahwa Tuhan juga akan tetap menyertai kita di tahun yang baru. Tuhan yang sama yang menyertai kita akan terus memberkati kita di sepanjang tahun 2021 nanti. Tetap percaya sama Tuhan, berharap, beriman sepenuhnya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus menyertakan Tuhan dalam semua apapun yang akan kita kerjakan di tahun 2021. Sehingga kita akan terus tetap hidup di dalam anugerah Tuhan di tahun baru nanti. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021 untuk semua jemaat AFGF Father House Salatiga. Saya berharap di tahun 2021 ini pandemi segera berakhir dan apapun yang terjadi ke depan, kita senantiasa ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku, Jemaat Father House Salatiga yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Izinkan saya mewakili keluarga saya untuk menyampaikan sedikit pesan untuk tahun depan. Saya diingatkan dengan satu cerita di dalam Markus pasal yang keempat, yaitu saat Tuhan Yesus sedang meredakan angin ribut. Saat itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang. Let us go across to the other side." Yang artinya bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang membawa murid-muridnya bertolak menuju ke tempat yang lebih dalam. Mungkin sama seperti kehidupan kita, terkadang atau tiba-tiba Tuhan membawa kita ke suatu tempat yang lebih dalam untuk menuju ke suatu level yang mungkin kita belum pernah berada di sana sebelumnya. Tetapi kita pasti akan menjumpai the great windstorm atau badai yang dahsyat. Kemudian di cerita yang kedua, di Markus pasal yang ke-6, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk bertolak kembali. Tetapi kali ini Tuhan Yesus tidak ada di dalam perahu mereka. Tuhan Yesus sedang berjaga dan berdoa. Dan apa yang terjadi? Perahu murid-muridnya diguncang badai lagi. Ingatlah, selalu ada badai yang mengguncang di setiap perjalanan hidupan kita. Dalam cerita ini, Tuhan Yesus nampaknya ingin mengajarkan muridnya satu hal, yaitu percaya. Terkadang Tuhan Yesus berada di dalam perahu keluarga kita, perahu bisnis kita, pelayanan kita, atau studi kita. Tetapi terkadang kita merasa bahwa Tuhan Yesus tidak sedang ada di dalam perahu kita, seperti cerita yang kedua tadi. Baik di dalam perahu ataupun tidak di dalam perahu, ingatlah bahwa letak kemenangannya ialah saat badai itu datang. Apakah kita percaya, berharap, dan mengandalkan Dia, atau justru kita malah khawatir dan iman kita mulai lemah? So, pesan buat 2021, apapun badainya, apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu berjaga untuk hidup kita. Mazmur pasal 46 ada yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. So, keep your peace. Be still, don't be afraid.
still have faith, then God will calm your storm. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, semua jemaat di FGF Father's House Community Church. Kami ingin mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Dan tibalah kita di akhir tahun ini saudara, dan kita akan segera memasuki tahun yang baru. Tentunya kita semua mengalami masa-masa pandemi ya, yang berdampak pada bisnis kita, pekerjaan kita, sekolah kita juga, dan banyak hal saudara yang terjadi juga dalam kehidupan keluarga kami. Namun kami belajar bahwa Tuhan itu setia. Dia memiliki rencananya sendiri yang lebih hebat dari rencana yang sudah kami rencanakan. Dengan kelahiran Nadine di tengah-tengah keluarga kami, dan tantangan-tantangan yang kami hadapi sebagai parent yang baru, orang tua yang baru, belajar banyak hal. Dan tentunya tantangan tersendiri karena masa pandemi dengan memiliki bayi, saudara, dalam pertumbuhan anak kami. Dan juga Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dia tidak pernah terlambat, bahkan melebihi dari yang kami harapkan, dari ekspektasi kami. Dan kami juga belajar bahwa doa itu penting, saudara, sangat penting. Kami belajar bahwa doa itu kerap kali tidak merubah keadaan yang terjadi. Mungkin kita semua juga berdoa supaya COVID segera berakhir, namun pada kenyataannya masih lama. Mungkin saudara kita nggak tahu apa yang terjadi tahun depan, apakah dengan adanya vaksin itu akan segera berakhir, kita nggak pernah tahu. Dan doa itu ternyata merubah hati kita, saudara. Itu yang saya pelajari. Doa merubah bukan keadaan, tapi merubah hati kita untuk mengerti kehendak Tuhan dan berserah dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Semoga ini kesaksian ini bisa menjadi kekuatan juga bagi hidup saudara menghadapi tahun-tahun yang belum jelas ke depan seperti apa, tapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan akan berjalan bersama kita. Sekali lagi selamat Natal Dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Ini waktu yang kita juga mesti menanti-nantikan. Ini akhir dari tahun 2020. Sudah sekian waktu kita melewati bersama, sekian bulan kita ada dalam kondisi yang mungkin tidak normal, dan sampai hari ini kita belum ada dalam kondisi yang sangat normal. Tapi kita percaya bahwa ada yang Tuhan sudah sediakan buat kita dalam hari-hari kita. Sebelum saya ingin memberikan sedikit message, pesan untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang di Father's House, IFGF Salatiga, maupun yang dimanapun kalian semua berada, saya ingin memberikan kesaksian dalam apa yang kami lewati selama sekian bulan. Dan kalau boleh dikatakan ada 10 bulan kita melewati hari-hari yang dikatakan tidak normal, belum normal. Dan mungkin sekarang ini kita memasuki era ada sesuatu yang mungkin ini sesuatu yang bisa dikatakan apakah ini normal yang baru atau tidak. Kami ingin memberikan kesaksian sekian waktu, ya 1 bulan, 2 bulan, kami di awal pandemi di bulan Maret, di pertengahan Maret akhir, kemudian memasuki bulan April, Mei, kami sudah mengatakan dari dari usaha kami, dari bisnis kuliner kami, saya sudah katakan kepada istri saya bahwa sepertinya ini bulan Juni, kalau semuanya normal kita akan bertahan dengan, kita akan masuk dalam satu periode yang baik begitu. Tapi ternyata bulan Juni bukan memasuki sesuatu yang lebih baik, tapi perkembangan demi perkembangan kasus pandemi ini semakin kalau boleh dikatakan semakin berat, semakin
semakin kacau lah di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia. Dan semua lini bisnis, semua kena, dan kami tidak pernah berpikir bahwa semua ini sampai sedemikian. Bahkan sampai di bulan keberapa saya lupa, saya ngomong sama istri saya, kita seperti bisnis dari nol. Kita seperti memulai sebuah bisnis dari nol. Teringat sekian tahun yang lalu kami memulai bisnis dari nol, dan itu membutuhkan satu perjuangan yang berat. Dan di sisi yang lain kami melihat bahwa ternyata hati kami sama, bahwa kami sampai tidak berani mengeluh. Karena semua orang mengeluh. Karena semua lini bisnis, semua berkeluh kesah. Hati kami mungkin berteriak, aduh gimana ini. Tapi untuk mengucapkan sebuah keluhan sampai nggak berani. Dan saya dan istri saya sampai ada dalam seperti ini, bisa berpikir jernih, kadang tidak bisa berpikir jernih, bisa memikirkan sesuatu dengan baik, kadang tidak bisa memikirkan sesuatu dengan baik. Dan ada satu beban yang berat, ada satu beban yang menekan, tapi kami nggak bisa ungkapkan, tapi kami nggak bisa omongkan. Nah, di hari-hari itu ada satu kekuatan yang mengalir, yang ada ketika kami berharap dan bergantung kepada Tuhan. Nah, saya mendengar, saya dan istri, keluarga kami mendengar ibadah, kami melihat firman Tuhan dari Pastor Sam, dari banyak hamba-hamba Tuhan. Dan ketika saya mengikuti ibadah di FGF Salatiga, ada firman Tuhan yang menguatkan, ada hal yang menguatkan di tahun ini. Yang pertama itu berbicara tentang iman, itu adalah emunah. Itu berbicara tentang iman yang harus ada dalam sebuah tindakan iman yang harus dilakukan. Nah, itulah yang kami dapatkan di tahun 2020. Untuk itu kami terus berharap kepada Tuhan. Ya, di satu sisi sebagai manusia kami kepingin mengungkapkan gitu ya, mengeluh, ini gimana, kami nggak tahu jalan. Dan boleh dikatakan begini, kita nggak bertemu dengan saudara seiman. Kalau dulu bertemu dengan saudara seiman, ngobrol, doain ya, gini-gini. Sepertinya tahun ini nggak ada. Bahkan pertanyaan, bagaimana kabar, bisnisnya gimana, itu nggak ada yang menanyakan. Dan ya nggak masalah, tetapi itu tidak kami alami di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun ini itu yang pertama tentang iman, emunah. Yang kedua itu berbicara bahwa apakah Tuhan, ada satu judul khotbah, saudara bisa lihat kembali review di tahun 2020, God is in the house. Bicara tentang apakah Tuhan ada di rumah. Nah, ketika Tuhan ada di rumah, kita alami Tuhan dalam setiap hidup. Ada sukacita, ada kebenaran, ada di dalam keluarga kita, ada damai sejahtera di tengah keluarga kita. Dan yang terakhir, ketika kami diremakan tentang satu hal, bahwa iman itu, pengharapan itu adalah sebuah hubungan, hasil dari sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan hari-hari kemarin itu kami mengalami yang luar biasa. Saya bisa sering berbicara dengan anak saya bisa ngobrol dengan anak saya bisa menanam nilai dengan anak saya bisa ngobrol lebih santai dengan istri saya. Hari-hari yang dipenuhi dengan tekanan, hari-hari yang dipenuhi dengan seharusnya itu adalah tangisan, tapi karena ada Tuhan, itu ada sukacita. Banyak hal yang kami lakukan, kesalahan-kesalahan juga di tahun ini. Ada beberapa, mungkin ada tagihan, mungkin ada hal-hal yang harus kami tunda, yang kami mungkin nggak bisa seperti yang dulu, semua lancar dan segala macam. Nah, mungkin kami juga mengecewakan beberapa teman, saudara, seiman yang lain yang mungkin karena perhatian, kami nggak bisa memperhatikan, kami nggak bisa, mungkin ada waktu-waktu di mana kami ini hanya berkonsentrasi pada masalah-masalah kami. Tapi di akhir tahun ini ada peneguhan yang luar biasa bahwa iman adalah hasil dari sebuah hubungan.
Dan ketika Tuhan ada di rumah dan kita punya satu tindakan langkah iman yang disebut dengan emunah itu, maka kita akan bisa bertahan. Dan hari ini kalau dibilang saya harus memberikan kesaksian, kami harus memberikan kesaksian ini, bukan berarti kami sudah lolos, kemudian kami sudah bergembira, ini enggak. Tapi kami tetap menjaga sukacita dan damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah keluarga, ada di tengah-tengah bisnis. Dan hari ini ada yang luar biasa, kami nggak sampai mengeluarkan karyawan, kami nggak sampai mengeluarkan staf kami semua, kami nggak perlu mengeluarkan mereka. Dan Tuhan jaga itu. Dan akhir tahun ini kami terus berharap Tuhan beri kami hikmat, beri kami ide lewat siapapun. Kami terbuka, kami merendahkan hati untuk siapapun memberi masukan, memberi ide, dan kami bisa belajar untuk kami bisa berkembang dan bisa memberkati banyak orang. Nah, itu yang kami dapat di tahun 2020, dan pesan yang Tuhan berikan untuk tahun 2021 untuk semua jemaat kasih Tuhan dimanapun berada saat ini adalah ada satu ayat yang akan saya ucapkan di akhir kesaksian ini, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat saudara semua. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidupnya mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ayat yang ke-16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Sampai di sini ayat yang saya bacakan, tapi ayat ini berbicara begini. Ketika kita menghampiri Tuhan, maka Dia mendengarkan kita. Saya heran dengan kalimat ini. Ketika aku telah mencari Tuhan, Dia mendengarkan. Bukan kita bertanya, berseru, bukan, tapi kita mencari. Kata kita mencari berbicara kita mendekat, menemukan Tuhan dalam hidup kita. Nah, pesan untuk semua kita, buat saudara, buat seluruh saudara dan juga kami juga adalah begini, bahwa Tuhan itu akan menyertai, bahkan malaikatnya berjaga atas setiap orang yang mencari Dia. Saya percaya bahwa kita akan melewati hari-hari ini dengan baik, dan tentunya bukan berarti tidak ada masalah, tapi hari-hari yang baik itu adalah kita ada di dalam hari-hari dan jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Untuk itu, di akhir ini kami, saya dan istri saya, juga mewakili anak saya juga, kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati dan terus mencintai Tuhan, terus menabur, dan ingat baik-baik, misi Tuhan ada di muka bumi ini, menyertai kita, supaya penyertaannya Dia juga dirasakan banyak orang. Terima kasih. Semoga apa yang kami bagikan, kami sharekan ini memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan berdiri sama-sama dan terima berkat dari Papa kita di surga yang sangat mengasihi dan mencintai kita. Dan aminkan, serukan
Saat saya deklarasikan berkat ini buat saudara semua. Jemaat yang diberkati dan dicintai oleh Bapa di sorga. Sekarang terimalah anugerah ini. Anugerah yang memampukanmu, anugerah yang menyelamatkanmu, dan anugerah juga yang memuliakan hidupmu. Terima anugerah dari Bapa di surga ini. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, tidak berubah tanpa syarat dan menerimamu apa adanya. Kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas, dia hadir di mana engkau ada dengan segala karunia-karunia-Nya. Saat ini melimpahi hidupmu dan memakai dan mengurapimu untuk menjadikan kau berkat. Karena bukan dengan kuat dan gagahmu memasuki 2021, tapi oleh karena Rohku, kata Tuhan. Karena itu saat ini aminkan seluruh berkat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, terimalah seluruh berkat ini. Karena jika engkau sungguh-sungguh melekat hatimu kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala ketetapannya, maka segala berkat perjanjian ini akan turun ke atasmu untuk tahun 2021 ini. Sekali lagi, aku Alfa dan Omega, aku yang awal dan yang akhir, aku yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalammu, aku akan menyempurnakannya di 2021 dan melengkapi apa yang kurang. Aminkan berkat ini, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati apapun yang kau sentuh dengan tanganmu, sehingga nama Yesus Tuhan dimuliakan dan kerajaannya ditegakkan dalam hidupmu, keluargamu, dan bisnismu di bumi ini sama seperti di surga. Tuhan memberkati. Kata sama-sama, amin. Tuhan berkati. God bless you. Happy New Year 2021. God bless you. Sampai kita jumpa hari Minggu. you.